Halo Sobat Investor, kembali lagi di channel Ternak Saham. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, di video kali ini bahasannya terkait analisa teknikal ya, saham-saham pilihan yang akan gua bahas. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat teman-teman dalam menentukan kapan jual, kapan beli, dan silahkan dianalisa lebih lanjut lagi. Nah, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan bagi teman-teman yang mau template harga wajar, nah di pembahasan harga wajar analisa saham, nanti akan gua bagi ya gimana cara analisanya, template-nya. Syaratnya cuma subscribe, like, dan komen, kirim buktinya ke Telegram gua yang ada di deskripsi. Itu aja. Oke, kita bahas IHSG dulu. Pergerakan di perdagangan tanggal 24 kemarin itu naik 0,50%. Naiknya tipis dan ini kepentok resisten. Jadi setelah naik ya berturut-turut, ini sudah seminggu terakhir naiknya lumayan solid ya. Tetapi di perdagangan kemarin itu ternyata belum mampu break di atas resistennya. Setelah penurunan ya sejak 17 Oktober, IHSG itu ternyata bisa break di atas resistennya di 6.949 dan sekarang ditutup di harga 7.053. Nah, sebenarnya gini, selanjutnya atau nasibnya IHSG kalau secara teknikal, kalau bisa breakout di atas 7.000 ya, 7.053 ya, ini di atas resisten ini, itu kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi gitu kan. Bahkan bisa menutup ada gap sedikit di sini. Gitu ya. Itu IHSG. Tetapi potensinya jika memang tidak naik begitu di atas 7.053 itu potensinya ada koreksi. Dan ini masih solid sih. Masih kita pantau dan bagus sih pergerakannya. Volumenya bagus, kemudian di sini juga potensi untuk golden cross gitu. Dan ini akhir Oktober kemungkinan bisa aja dinaikin ya, tetapi nggak ada yang tahu ya. Dan menurut gue sih IHSG masih berpulang untuk menjemput gap di sini. Gitu. Kapanpun itu ya gue juga nggak tahu. Tapi secara pergerakan ini masih uptrend gitu. Kalaupun ada koreksi siap-siap aja. Dan selama masih bertahan ya, IHSG itu di atas di sini supportnya di 6.987 ya itu masih uptrend itu aja. Oke. Baik, yang pertama ada Adaro ya. Adaro gua analisa nih. Di sini tanggal 24 statusnya dari Bandar Detektor lebih banyak didistribusi, tetapi penurunan 1% di perdagangan kemarin itu asing, lihat. Asing ya. Asing serok di harga 4.000. Serok lagi di harga 3.600. Sorry, 3.960. Serok lagi di 3.920. Serok terus tuh 3 hari berturut dan volumenya gede untuk Adaro. Ya. Kemudian dari channelnya ini masih uptrend ya, meskipun memang terlihat turun, justru memang dia uptrend, cenderung sideways sih dari tanggal 5 September sampai sekarang itu cenderung sideways. Dan bagaimana strateginya? Jikalau mentok menuju bottom channel uptrend ya di 3.800 itu kesempatan banget untuk serok. Karena apa? Potensinya bisa naik ke 4.100 lagi ya. Di sini resistennya. Itu untuk Adaro. Gak usah ribet-ribet karena ini paling gampang itu menganalisa menurut gue pribadi ya. Itu menganalisa saham yang lagi uptrend gitu. Karena support and resistance itu lebih jelas. Dan dikonfirmasi juga Adaro masih bisa naik karena memang ada digerakin oleh asing. Asing masih punya akumulasi yang banyak. Oke, itu untuk Adaro. Kemudian selanjutnya ada BSSR. BSSR di sini bandar detektornya lebih banyaknya distribusi, kemudian secara pergerakan bagaimana di pergerakan BSSR ini memang terlihatnya lebih stagnan ya. Stagnan, supportnya ada di support kuatnya ini ya. Support yang pertama kuatnya itu di 4.474, kemudian resistennya ada di sini. Sebenarnya resistennya terkuatnya di 4.793. Nah itu. Nah ini harganya belum kemana-mana, masih berada di rentang 4.400 sampai ke paling enggak di 4.600-an. Gitu. Bagaimana potensi selanjutnya? Untuk BSSR ya, ini sebenarnya sudah ada koreksi karena memang sudah keluar dari jalur uptrend-nya.
Tetapi potensinya untuk jangka panjang atau jangka menengah itu masih berpotensi menutup gap. Kita lihat aja, kita lihat dari laporan keuangannya nanti apakah sudah lebih bagus lagi di kuartal 3 ini potensi ketutup nih gap ini. Jadi kalau kita lihat ya dari asing gimana statusnya, asing memang setelah kenaikan tinggi di sekitar bulan Agustus ya, Juli, Agustus ya, itu lebih banyak take profit melakukan aksi jual. Tetapi di akhir-akhir ini memang asing belum ada tanda-tanda masuk lagi dalam jumlah banyak BSS tadi. Jadi wait and see aja. Kalau emang mau cicil ya tunggu aja selama masih berada di atas harga 4.482 itu masih bisa bertahan. Tetapi kalau misalkan memang sudah lewat dari 4.482 bisa dikonfirmasi untuk cut loss dulu aja. Karena memang ini akan menurut gue sih kalau nggak melanjutkan kenaikan akan turun secara bertahap seperti itu ya. Apalagi di sini masih ada gap di bawah di 4.200. Oke, itu ya untuk BSS ya. Selanjutnya ada MTEL. MTEL lebih banyaknya diakumulasi oleh broker CS ya. Di sini punya harga rata-rata di 716 dan kalau kita lihat broker summary dari MTEL masih belum ada volume yang menarik meskipun memang dari tanggal 12 Oktober asing mulai akumulasi tetapi bahkan seminggu terakhir lebih banyak didistribusi atau asing masih menjual banyak saham MTEL. Jika dilihat dari sini dari semenjak bulan Mei ini kan lagi uptrend ya. Kalau kita gambarkan ya pakai paralel uptrendnya ini sudah keluar dari jalur uptrendnya. Kemudian kalau kita tentukan resistennya itu supportnya itu ada di sini 696 gitu. Dan sekarang dia tertahan masih belum bisa menembus resisten di 730. Berarti cenderung akan sideways. Tapi bisa layak kita perhatikan kalau misalkan menembus ya di sini nih, ini berpotensi untuk golden cross ya. Artinya bisa berpulang untuk break di atas 730 itu menarik karena kenaikannya bisa menyentuh ke 800-an naik ke atas lagi. Itu aja untuk apa namanya? Untuk MTEL karena kita harus perhatikan sekarang kan kita yang tadinya uptrend sekarang downtrend. Berarti kita balik lagi analisa channel downtrend-nya. Nah, ini channel downtrend-nya. Selama masih belum bisa keluar dari channel downtrend ini ya, artinya break di atas channel downtrend ini, ya masih berpulang untuk turun lebih dalam lagi. Gitu sih. Nah, itu ya, turun lebih dalam lagi. Oke, itu untuk MTEL. Kemudian untuk Medco Energi, nah ini menarik karena bandar lebih banyak akumulasi, punya harga rata-rata di 1074. Kalau kita lihat ya, Medco secara apa namanya? Broker summary kenaikannya 7% ini ternyata memang asing masih belum melirik nih. Malah lebih banyak menjual gitu. Dan ada broker apa aja, ada PD, AZ, dan LJ gitu kan. Sampai RK pun lebih banyak akumulasi. Nah ini mantap nih Medco. Medco tuh mantap ya. Karena gini, kalau kita flashback di sini resistennya udah kelewat di 687 gitu ya. Kemudian resisten selanjutnya di 705 kemudian. Nah, ternyata sekarang dia dari garis MA 50 sangat kuat uptrend, kemudian MA 20 juga ya. Ini udah golden cross dengan MA 5 di sini gitu. Dan sebenarnya resistennya supportnya itu kita tentukan di sini di 933. Selama masih berada di harga atas harga itu cenderung untuk masih uptrend. Nah, ini kan lagi uptrend, kita tentukan aja nih channel uptrend ya. Channel uptrendnya kita tentukan. Nah, hati-hati di sini hati-hati 1074 itu harga rata-rata bandar. Nah, ini lagi uptrend, kemudian secara resisten di sini juga udah break-nya kuat ya. Artinya masih bisa melanjutkan kenaikan, tetapi saham itu tidak selamanya naik
gitu. Ada potensi untuk turun juga gitu. Kalaupun mengikuti skenario uptrend ini ya, itu kemungkinan bisa turun dulu, koreksi ke harga 1000, naik lagi gitu. Tapi ini masih dalam jalur uptrend-nya. Tapi ini udah mentok di atas channel uptrend-nya, kemungkinan bisa aja koreksi. Itu untuk Medco. Karena kenaikannya udah tinggi. Kemudian yang terakhir ada BNGA. Untuk BNGA, nah ini juga menarik ya, udah tembus harga 1000-an, kemudian kembali lagi ke harga 1000, ini menarik juga setelah sebelumnya berkutik ya di harga 900. Bandar banyak akumulasi juga, punya harga rata-rata di 1138, ada CC, NI, JP, BK ya, dan PG itu banyak akumulasi gitu. Nah, secara trendline ini masih dalam jalur uptrend ya. Nah, ya, masih uptrend ya. Selama masih jalur uptrend ini atau channel uptrend ini masih belum belum apa namanya tertembus, ya masih bagus gitu. Coba kita bikin paralel channel di sini ya. Lebih ke sini sih. Nah, menurut gua ini kan udah uptrend ya, uptrend. Tinggal tentukan aja nih support resisten lagi nih. Masih berada di channel uptrendnya. Ini juga gap udah ketutup, volume solid, gede gitu kan. Kemudian di sini dia break resisten. Nah, BNG itu break resisten. Resisten selanjutnya ada di 1154 dan 1180. Ini menarik nih. Harusnya kemarin udah jadi apa namanya watchlist nih untuk bahwa BNGA itu masih dalam kondisi uptrend-nya dan ya itu menarik. Masih bisa potensi naik masih. BNG sekarang mengejar ke harga untuk break ya di harga 1154 dan menuju ke 1180. Layak dipantau karena ini juga udah golden cross. Setiap kali golden cross kita bisa hitung ya di sini. Ini kan golden cross. Itu kenaikannya sampai 12%. Kalau kita pakai di sini golden cross ya pas antara sampai ke 1180-an. Sekitaran situlah menurut prediksi gue. Kemudian kita lihat dari broker summary BNGA-nya. Nah, ini asing. Asing banyak akumulasi juga nih, ya. 3 hari berturut-turut juga asing banyak akumulasi. Oke, itu untuk beberapa analisa saham hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga tetap cuan. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.